wal isyana dan perbuatan maksiat. Wal isyana dan perbuatan maksiat. Ulaika mereka itu, ulaika mereka itu, hum adalah ulaika mereka itu, hum adalah boleh atau merekalah boleh, ya. Ulaika mereka itu, hum merekalah, ar-rasyiduna orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Fadlan yaitu mendapatkan karunia, yaitu mendapatkan karunia minallahi dari Allah, minallahi dari Allah. Wa ni'matan dan mendapatkan nikmat. Wa ni'matan dan mendapatkan nikmat. Wallahu dan Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu dan Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu dan Allah subhanahu wa ta'ala, alimun maha mengetahui, alimun maha mengetahui, hakimun lagi maha bijaksana. Wallahu dan Allah subhanahu wa ta'ala, alimun maha mengetahui, hakimun lagi maha bijaksana. Ya, sudah satu ayat aja Bu ya. Perdana Bu. Nggak nyari Bu. Bangga dibaca dulu sama-sama. Dua? Oh iya, alhamdulillah 2 ayat banyak tuh. Silakan dibaca sama-sama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian wahai sekalian manusia. Artinya ketika Islam turun di Mekah, kemudian disampaikan oleh Nabi kepada orang-orang yang ada di sekitar Mekah khususnya, dan ada berjumpa dengan Nabi. Itu asal mulanya. Kata Allah, ketahuilah oleh kalian wahai sekalian umat manusia, anna fikum, bahwa sesungguhnya ada di tengah-tengah kalian, ada bersama kalian Rasulullah, utusan Allah. Ada Nabi, ada Rasul, ada utusan Allah. Maksudnya apa? Hati-hati ngomong, ya, ngomongin Nabi, jelek-jelekin Nabi, begitu waktu itu. Karena itu utusan Allah, otomatis diberikan tembusan, dikasih tahu, dikabarin oleh Allah melalui malaikat Jibril. Misalnya kejahatan-kejahatan orang-orang yang ada pada saat itu, yang mau mencelakai Nabi. Ada yang mau kasih racun, Bu. Ini Nabi ini kesenangannya apa nih? Sop buntut misalnya gitu. Umpama nih mah. Sop buntut. Terus diundang makan, tapi sop buntutnya diracunin. Begitu udah sila duduk mau makan, itu dicegah sama Jibril tangannya, dikasih tahu jangan dimakan, itu ada racunnya. Begitu. Itu namanya bahwa ada di tengah-tengah kalian itu utusan Allah, dan tidak boleh sembarang berbuat buruk, tidak boleh sembarang ngomong, karena pasti Nabi bakal dikasih tahu oleh Allah. Diundang lagi, ya, diundang lagi supaya Nabi lewat di satu tempat. Dari atas sudah siap-siap orang mau nibanin pakai batu kali kalau di sini, gitu, mau mencelakai Nabi. Tapi begitu mau lewat, kata Jibril, berhenti Muhammad, balik lagi. Dulu apa Abu Jahal apa Abu Lahab itu saya lupa ceritanya. Tapi antara dua orang itulah yang pasti yang terkenal jahatnya si Abu Lahab, ya, sampai terkenal di Quran kan, tabat yada abi lahabim. Jadi dia gimana caranya mau mencelakakan Muhammad gitu. Iya, ponakannya. Ya kalau orang nggak sepaham kan begitu. Jangankan orang lain, keluarga sendiri juga dia benci. Dicari akal, dia gali, Bu, di depan rumahnya itu lubang, ya. Terus ditutupin nama permadani, Al-Ketib gitu kan. Terus dia pura-pura berbaring di dalam, merintih, itu kan lagi sakit. Terus pembantunya disuruh ngasih tahu kalau mamangnya ini lagi meriang begitu. Ya, Nabi kan memang selain ada ikatan batin sebagai keluarga, tapi juga beliau kan membawa misi untuk menyampaikan ajaran Allah. Sebagai bukti akhlaknya ya begitu. Udah beli macam-macam oleh-oleh kan, namanya mau nengokin yang sakit. Ya begitu sampai depan rumah, suruh berhenti sama malaikat Jibril, berhenti. Itu di bawah permadani itu lubang begitu. Balik lagi Nabi. Begitu balik dia nggak ngeh kan gitu. Muhammad sini, Muhammad, itu kan dia lari nguber. Nah, nyemplung sendiri. Gitu. Makanya ada peribahasa, barang siapa yang menanam, dia yang menuai, begitu. Siapa yang menggali, dia yang masuk lubang. Jadi kata Allah, ingat kalau dia itu adalah utusan Allah, begitu. Lalu kata Nabi mengingatkan kepada umat semuanya, di dalam tubuh para ulama
itu terdapat duri-duri. Artinya kita masyarakat biasa tidak boleh mencemooh para ulama, tidak boleh mencaci maki para ulama, karena bisa jadi nanti durinya membuat kita jadi malapetaka. Begitu kata Nabi. Maka seburuk apapun menurut kacamata kita itu orang, apalagi sekarang ya Bu, zaman hoax kan, sana sini itu kan jelekin ini, sana sini jelekin ono, kita mah jangan ikut-ikutan. Biarin aja orang-orang pada jelek, kita mah jangan jelek. Ya. Udah jelek, ikut-ikut jelek. Jadi tambah jelek. Jangan. Biarin orang-orang pada seperti itu. Kita jangan hanyut dalam perbuatan buruk gitu. Karena bisa jadi malapetaka itu malah jatuh kepada kita semuanya. Yang tahun sekarang ini kan tambah berat. Corona belum pulang, Delta nongol katanya kan gitu ya. Iya. Jadi apa solusinya? Nggak ada solusi lagi kecuali mendekatkan diri kepada Allah. Pertama, banyakin sholat sunat. Yang kedua, banyakin baca Quran. Yang ketiga, banyakin baca istighfar. Kalau punya duit, banyakin sedekah. Yang kemudian banyakin sholawat, banyakin istighfar, banyakin tobat. Itu aja udah. Ya selain pakai double masker di tangan. Iya. Saya bilang masker didobelin itu kan, hati harus dijagain. Jangan buruk sangka, jangan suuzon itu kan. Itu yang harus double cover itu hati itu. Kadang-kadang kan dikit-dikit buruk sangka, kadang-kadang jelek sangka sama sesama ya. Itu yang harus double cover, bukan double masker. Nah, kata Allah gimana? La yuti'ukum, sekiranya itu Rasul, Nabi, ngikutin aja kepada kalian, kepada orang-orang, ngikut omongan-omongan orang maksudnya. Fi kasirin, di dalam kebanyakan minal amri, dari segala urusan. Kata orang ini ngomong begini, Nabi ngikut, misalnya gitu. Kata orang ini ngomong begini, Nabi ngikut. Nggak punya pendirian, nggak punya prinsip. La'anitum, pasti kalian akan mendapatkan dosa. Karena apa? Karena kalau omongan manusia biasa itu tidak berdasarkan wahyu. Omongan manusia biasa tidak berdasarkan ayat. Omongan manusia biasa tidak semuanya berdasarkan agama. Kadang berdasarkan logika, bahkan kadang-kadang berdasarkan nafsu. Tapi kalau Rasul yang ngomong, Nabi yang ngomong, gitu kan? Tidak ada wa ma yantiqu anil hawa, kata Allah. Tidaklah Nabi itu ngomong sumbernya dari hawa nafsu, enggak ada. In huwa illa wahyu yuha. Omongan Nabi semata-mata wahyu dari Allah. Jadi petunjuk, ajaran. Kalau kita kan ngomong semau-maunya. Kalau Nabi tertata dengan ayat, itu berdasarkan petunjuk, makanya selamat. Nah kalau kita yang ngomong, bahaya, rusak nantinya. Walakin Allah, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, habbaba, Allah memberikan rasa cinta ilaikum, kepada kalian, al-imana, pada keimanan. Nabi sendirian Bu, nggak ada pendukungnya waktu itu, ya kan? Tapi oleh Allah tuh hati umat waktu itu dilembutkan dan masuk logika umat sehingga paham. Karena apa? Oleh Allah ditanamkan rasa kecintaan, keimanan. Bukan cuman itu, wazayyanahu, dan Allah juga memperindah keimanan. Di antaranya apa? Orang beriman harus saling mengasihi, saling menyayangi.
Orang beriman harus saling menghormati dan saling memuliakan. Kan itu indah. Kenapa? Sesuai dengan kodrat manusia, pengen dihormati, pengen dimuliakan, begitu kan? Makanya sesuai dengan tuntunan agama yang diajarkan Nabi. Sedangkan agama yang ada pada saat itu tidak memuliakan manusia. Kenapa? Terjadi perbudakan. Yang kuat mereka yang kuasa, bukan yang benar, tapi yang kuat. Kemudian fi qulubikum, ke dalam hati kalian. Dibikin indah itu iman di dalam lubuk hati para sahabat. Sehingga orang-orang Mekah ya dengan orang Madinah seperti keluarga. Saling apa? Saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghormati. Orang Mekah pergi ke Madinah hijrah gitu kan, ditawarin berbagai macam fasilitas. Wa karroha, dan Allah membuat tidak suka ilaikum, kepada kalian para sahabat atau para umat Islam, al-kufra, terhadap kekufuran. Dalam hati kita juga tidak suka terhadap perbuatan kufur, terhadap perbuatan ingkar itu. Itu semata-mata anugerah dari Allah. Kayak kita misalnya lihat orang mabuk, kan gak suka ya? Gak suka. Lihat orang berbuat dosa, lihat orang tinggal sholat, kita juga gak suka. Itu namanya wa karroha ilaikumul kufro. Allah bikin, Allah tanamkan di dalam hati kita itu rasa tidak simpatik kepada perbuatan kedurhakaan. Wal fusuko, dan juga terhadap perbuatan fasik. Perbuatan fasik itu orang ngakunya muslim, orang ngakunya mukmin tapi dia nggak mau ibadah, itu fasik. Ya, kufur. Ya dia tidak percaya. Kalau fasik dia percaya, cuman nggak ngerjain gitu. Yang kata orang sono mah disebut Islam KTP. Ada juga yang Islamnya apa? Natwinti gitu ya. Pas sunat, pas kawin, pas mati. Iya, pas sunatan ngundang ustaz gitu kan ya. Pas ngawinin ngundang ustaz. Pas mati ngundang ustaz juga. Ya lumayan lah itu ya. Dapat 3 amplop kan? Wal isyana, dan perbuatan isyan, perbuatan maksiat. Oleh Allah kita diberikan sifat tidak suka terhadap perbuatan-perbuatan yang buruk-buruk itu. Itu semata-mata anugerah, Bu. Makanya disebut ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Fadlan, sebagai karunia, anugerah minallahi, dari Allah. Ada nggak orang yang seneng mabuk? Ada kan? Iya. Artinya itu tidak dikasih karunia. Ada nggak seneng jadi laki-laki hidung belang? Ada. Ada nggak seneng jadi perempuan yang melayani laki-laki hidung belang? Kan banyak juga begitu. Artinya dia tidak dapat karunia, merasa tidak suka terhadap perbuatan-perbuatan buruk. Ada orang yang demen judi, ada yang orang mabuk judi, tapi ada juga orang yang tidak suka judi kan? Itu namanya fadlan minallah. Wa nikmatan, dan nikmat ya. Nikmat itu misalnya kayak kita nih ngaji, seneng Bu. Kan ada juga orang duduk ngaji tapi pikirannya kemana kan gitu ya. Jangan melihat sampingnya. Pikirannya kemana gitu kan, ngaji lama amat gitu kan. Lah Ustaz banyak banget yang diomongin itu, kesel katanya gua mengaji di situ gitu. Nah, itu artinya tidak punya nikmat itu dalam kebaikan. Kan ada juga kadang-kadang kita merasa lagi baca Quran enak gitu ya. Tapi ada juga kadang-kadang
nggak enak. Sholat kadang-kadang enak, kadang-kadang nggak enak. Itu namanya hilang nikmatnya, hilang nikmat. Dan itu semata-mata anugerah dari Allah. Enak ibadah dari Allah, tidak enak ibadah juga lagi dicabut oleh Allah. Anugerah dengan karunia. Gitu. Anugerah dengan karunia. Ya sama sih sebenarnya. Sama sebenarnya, tidak jauh beda. Ya intinya kan pemberian, intinya pemberian gitu. Artinya kalau pemberian tidak bisa diakali, Bu, ya nggak bisa diapa, nggak bisa diusahain. Karena apa? Ini mah semata-mata anugerah pemberian dari Allah. Sekarang kita nih ngaji dienak-enakin itu. Kalau hati lagi pet itu nggak enak juga gitu kan? Iya kan? Iya, nggak enak juga. Sebabnya apa? Karena itu hilang karunia-Nya. Coba walaupun umpel-umpelan, siang bolong wayanya tidur ngantuk-ngantuk, ya enak aja ngantuknya. Bukan ngajinya. Ngantuknya ya. Tetap aja nikmat ngaji itu. Kenapa? Karena memang oleh Allah diberikan karunia nikmat ibadah. Kayak saya sama temen-temen tuh, kan kalau ngaji di Jombang itu berangkat jam 9 malam. Kalau ngaji sampai jam 12. Baru ntar makan nasi uduknya sama jengkol 12:30. Kongkonya sampai jam 1, 1:30 baru pulang. Begitu. Tapi karena memang dikasih karunia sama Allah, enak aja, terutama jengkolnya. Seger nggak ngantuk? Iya. Bulan Ramadan kemarin, ya itu jam 9, kelar itu jam 12 ngajinya. Rapinya tuh jam 12, kalau ngajinya di Tanah Kusir tuh. Sebelum jembatan kan ada masjid sebelah kiri tuh, Iya. depan Bultex itu. Nah, di masjid itu setiap malam